pemilihan umum yang jujur, adil, bermartabat itu modal untuk pergaulan dunia. Jangan sampai kemudian konflik-konflik itu kemudian sampai ke bawah. Siapa yang akan menyelamatkan, mendamaikan ini? Nah, kami harapkan tokoh-tokoh bangsa itu sekalipun mereka berbeda politiknya, duduk bersama dong. Ayo negara, kepentingan bangsa negara di atas semua ini. Itu kan akan menenteramkan masyarakat. Kemudian aparat-aparat mengawal agar jujur, adil, transparan sehingga hasilnya legitimate. Jumpa lagi dengan DDM. Di studio saya khusus mengundang Profesor Dr. Komarudin Hidayat, seorang cendekiawan, seorang penulis, juga sebagai pernah rektor UIN Jakarta, dan sampai sekarang konsisten beliau sebagai dosen, sebagai guru. Selamat datang di studio, Mas Komar. Makasih, Kang. Terima kasih, ini kehormatan betul nih kita bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol. Ya. Tapi rada heran, pokoknya kemarin itu tiba-tiba ya Mas Komar itu berada di rumahnya Pak SBY atas nama bergabung dengan kelompok Nurani Bangsa. Ya. Sebelumnya kan Nurani Bangsa itu Bu Nuria, Alisa Wahid, Saifuddin, Lukman Saifuddin dan lain-lain itu bertemu dengan cawapres, cawapres, wakil presiden, ya Pak Ma'ruf Amin. Nah, Mas Komar itu nggak ada di situ, tapi di rumah Pak SBY hadir. Apa yang menyebabkan Mas Komar gabung dengan Nurani Bangsa itu? Gerakan itu sungguhnya sudah lama. Dulu namanya Suluh Kebangsaan. Salah satu yang ikut dulu Pak Mahfud MD. Suluh Kebangsaan itu? Iya, dan kita bicara dalam ranah yang sama, bicara tentang etika kebangsaan. Tapi karena dia kemudian jadi pejabat dan juga ikut nyalon, nah ini harus ada jarak lah, sehingga kemudian spirit yang sama, orang-orang sebagian yang sama membuat kendaraan baru, namanya Gerakan Nurani Bangsa. Tapi substansinya sama dengan substansinya kita concern Indonesia. Jadi kita hargai pilihan-pilihan individu, siapapun kawan kita, masuk partai, pejabat, siapapun. Sebab kalau dalam tubuh pemerintah tidak ada orang yang baik-baik, yang concern, nanti kan kacau. Oleh karena itu saya itu appreciate siapapun yang menjadi capres, siapapun saya itu appreciate. Karena apa? Karena pemerintah ini kan harus jalan. Nah, untuk jalan kan harus ada pemilu. Untuk pemilu harus ada calonnya. Maka pada dasarnya siapapun yang nyalon bagi saya itu sudah satu kemenangan moral bahwa mereka mau ke sana, ini harus kita hargai. Bahwa di antara mereka kemudian dicaci maki oleh yang lain, ya biasa namanya pertandingan. Namanya juga kontestasi. Iya, tapi secara umum kita harus hargai. Ini kan amanah konstitusi. Tiap 5 tahun ada pemilu, dan dalam pemilu itu ada pencalonan, ada kampanye. Itu kan amanah konstitusi. Nah, ini harus kita dudukkan dulu. Bahwa prosesnya kemudian bagaimana menyeleksi yang terbaik di antara yang jelek, atau menurut selera yang ada, ya silahkan berjalan. Tapi ada rambu-rambu. Nah, kami JNB itu ingin menggarisbawahi rambu-rambu. Satu, yang namanya pemilihan umum, dimanapun itu pasti ribut. Pasti ribut. Tapi dalam pemilu itu mesti ada kaidah umum, yaitu konstitusional. Bab kalau tidak kan tidak legitimate. Kemudian turunannya apa konstitusional itu? Jujur, adil, transparan, bermartabat. Kalau itu dilalui, dipenuhi, maka hasilnya akan kemudian legitimate secara legal dan moral. Jangan semata menang tapi tidak legitimate secara moral. Atau moral tapi legal kalah, kan repot juga. Nah, bagaimana
legitimate secara legal dan moral, sehingga kemudian diterima oleh rakyat Indonesia dalam konteks kita, dalam negara yang lain rakyatnya sendiri, dan dihargai di mata dunia. Dan itu modal untuk komunikasi dunia untuk membangun sebuah bangsa. Jadi pemilihan umum yang jujur, adil, bermartabat itu modal untuk pergaulan dunia. Nah, saya ke Pak SBY ikut di samping kawan lama. Kami itu ingin mendengarkan dan juga minta saran. Tapi juga kami ingin jadi amplifier. Sebab di antara mereka kan pasti punya wisdom. Yeah. Mas, sebelum ngobrol dengan SBY, itu artinya kan concern dari Nurani Bangsa itu adalah bagaimana menjaga pemilu yang adil, jujur, legitimate kan gitu. Nah, cawe-cawenya apakah datang ke wakil presiden atau ke SBY itu ditengarai karena ada kecenderungan ya pelaksanaan atau praktek ya dalam pilpres ini ada hal-hal yang tidak ideal. Let's say tidak jujur lah, kurang jujur, ada keterlibatan ASN dan lain sebagainya. Ya. Itu kan. Ada dua. Satu, kita untuk memberikan dukungan kepada penyelenggara negara pemilu. Kami dukung KPU, Bawaslu, MK untuk ini. Karena ini amanah konstitusi. Kedua, mari kita jaga etika, moral, undang-undang dalam pemilu. Ketiga, jangan sampai kemudian ada tindakan-tindakan yang menggerogoti legalitas dan juga legitimasi jangan sampai rusak. Dari sudut aspek moral. Gitu. Oleh karena itu kami pasang telinga mata, kok ini ada seperti ini gimana? Kami kan konfirmasi kepada para pejabat ini benar tidak? Nah, oleh karena itu kalau memang ada penyimpangan seperti itu, ya hendaknya dihindarkan sebelum berlangsung. Bab nanti kalau itu terjadi, korbannya ya rugi. Bangsa ini ya dipertaruhkan. Iya, jangan sampai hajatan 5 tahun sekali menghancurkan aset yang telah kita bangun. Dan juga roadmap ke depan jangan rusak gara-gara oleh pemilu 5 tahunan. Dan ini sudah 5 kali pemilu. Iya. Dan itu baik-baik sajalah. Iya. Sekarang yang rada tidak baik-baik saja itu. Oke, waktu ketemu dengan Pak SBY, itu kawan-kawan Nurani Bangsa tentu bercerita, meminta saran atau meminta pandangan beliau. Kira-kira apa gambaran yang disampaikan? Satu, saya sendiri nostalgia karena ketika tahun 2004 Presiden SBY naik, saya ketua Panwaslu-nya kan. Oke. Dan waktu itu dibanding yang setelahnya damai, transparan, legitimate, nggak ada keributan, nggak ada ribut-ribut, gitu kan. Nah, yang berikutnya saya tanya kepada pengalaman Pak SBY gimana, dia bilang saya sebagai kepala negara, sebagai presiden, sebagai pengawal dan pelaksana amanat konstitusi dalam pemilu, saya posisinya netral. Nah, gitu. Jadi saya ngambil jarak yang sama. Saya tidak mencampuri siapapun. Bahwa saya punya pilihan hati saya, ya iya, tapi saya sebagai presiden tidak boleh baik dalam ucapan maupun tindakan untuk cawe-cawe, untuk memihak. Dulu waktu itu belum ada istilah cawe-cawe ya. Yang ada saya netral gitu. Itu yang disampaikan Pak SBY. Sikap itu tentu kami senang kan bahwa ya mestinya seperti itu presiden itu gitu. Tidak seperti sekarang gitu. Terserah ini menilai gitu ya. Okay. Tapi setidaknya saya bicara normatif yang sudah seperti itu. Ngerti-ngerti gitu. Ya. Nah, terus apalah yang disampaikan, apa saja yang disampaikan? Nah, Pak SBY agak mengejutkan bagi saya. Gini, salah satu game changer yang merubah politik Pak Harto itu adalah terjadinya penembakan terhadap 4 mahasiswa Trisakti.
Dan itu game changer dan berubah politik Orde Baru. Bahwa itu pemicu apapun namanya, tapi faktor itu kemudian menimbulkan dampak besar sekali, sehingga kemudian Pak Harto turun legowo. Satu hal yang perlu kita catat ya, bahwa militer di Indonesia itu tidak pernah dan tidak akan berhadapan melawan rakyatnya sendiri, karena militer itu anak kandung rakyat. Militer Indonesia itu anak kandung rakyat. Dan itu sudah bisa dibuktikan. Iya, sepanjang sejarah begitu. Sejarah. Jadi kalau militer kok melawan rakyat, itu ahistoris, merusak. Dan dalam hal ini, mungkin ya, Gaddafi, Saddam perlu belajar pada Pak Harto. Pak Harto punya tentara solid, tapi dia tidak menggunakan militernya kan untuk menumpas demonstran. Menembaki. Sementara Gaddafi, Saddam, dia lawan, hancur. Coba Meskipun waktu itu ada penembakan juga. Iya, tapi coba tidak secara masif lah ya. masif. Coba Saddam belajar dengan Pak Harto, mundur teratur. Irak nggak akan berantakan hancur seperti ini. Gaddafi, Libya nggak akan seperti ini. Jadi betapapun to some extent Pak Harto itu mundur legowo demi bangsa, demi rakyat, dia mundur dengan damai. Dalam hal itu perlu kita hargai. Kembali ke pesan Pak SBY itu, yang terakhir dia sampaikan apa? Ke Kita Bu tidak Nuria, tahu ke ini. kalau nanti perbedaan atau konflik hanya di tingkat elit saja, itu di mana-mana biasa. Tapi kalau itu nanti sampai ke bawah, dan bawah itu tidak terkontrol karena masif, kalau ada pihak-pihak yang mempertajam, nah itu bisa nggak terkontrol, itu bisa potensial jadi game changer, gitu. Dan itu harus kita hindari. Gitu. Saya pikir sampai di situ cukup berharga. Dia kan punya pengalaman otentik, dia ahli strategi, dan dia militer, dia jenderal, gitu kan. Jadi yang mengingatkan, jangan sampai kemudian konflik-konflik itu kemudian sampai ke bawah. Mas, kan rencananya itu setelah ke Wakil Presiden, ke Pak SBY, kemudian ke yang lain-lain lagi lah, tokoh bangsa gitu ya. Nah, itu kan dalam rangka menyamakan persepsi tentang pentingnya menjaga pemilu secara adil dan jujur gitu. Aktor-aktor siapa lagi yang akan ditemui? Dalam tataran normatif saya yakin kita sepakat bahwa namanya pemilu itu harus jujur, adil, transparan, legitimate, pimpinan netral. Secara retorika itu kan sudah kita dengarkan semua. Nah sekarang bagaimana mengawal retorika itu menjadi perilaku yang nyata. Oleh karena itu kami akan bertemu dengan Kapolri, dengan MK, ya kan? Sebab mungkin sekali nanti akan terjadi protes sengketa di bawah MK. Nah MK harus jujur dong. Kemudian KPU juga, Bawaslu, dan tokoh-tokoh masyarakat, mantan-mantan pejabat tinggi negara, Wapres, ada Pak Yusuf Kalla, ada Pak Trisno, ada Megawati, siapapun. Satu apa? Bayangkan, andaikan terjadi chaos, siapa yang akan menyelamatkan, mendamaikan ini? Nah kami harapkan tokoh-tokoh bangsa itu, sekalipun mereka berbeda politiknya, duduk bersama dong. Ayo negara, kepentingan bangsa negara di atas semua ini. Itu kan akan menenteramkan masyarakat. Jadi kami Gerakan Dari Bangsa, ya kita sedia payung sebelum hujan aja, semoga nggak hujan. Kita beri ruang, ayolah kami mau jadi amplifiernya, menyuarakan, menyampaikan. Kami mau menjadi IO-nya, seperti itu. Dan bagian yang memberikan semacam early warning system lah sebelum kejadian-kejadian yang merugikan. Ibarat ronda lah, tukang ronda. Kalau di kampung ada ronda, kalau ada mau maling,
Ada kentungan kan nggak jadi kan? Atau muazin lah. Muadzin gitu. Iya. Maling lah kalau muadzin sih orang sholat di rumah nggak apa-apa lah. Iya. Tapi kalau ada kentungan ada maling kan nggak jadi. Nah yang repot tuh kalau yang ada garong nggak takut. Benar. Kalau maling takut, tapi kalau kelas garong dikentungin kita malah ditembak. Nah, justru itu yang penting. Jadi misalnya kalau kelas maling gitu ya, itu early warning system lah, awas hati-hati. Tapi kalau garong apapun dilakukan berhadapan nggak apa-apa kan Iya, gitu. iya. Nah itu lalu bagaimana nanti antisipasi aktor-aktor, tokoh-tokoh di dalam nurani bangsa ini mengeliminasi itu. Ya kita akan bayangkan yang terjelek, semoga nggak terjadi Iya, ya. iya. Ya yang ronda ya perbanyak, ya rakyat semuanya. Iya, iya, Rakyat iya. semua harus ambil kentungan rame-rame. Pukul kentungan. Bagaimana dengan suara-suara sekarang ini karena misalnya para pihak yang berwenang ini atau aktor-aktor yang paling menentukan ini, paling menentukan jujur tidaknya pemilu ini tidak juga mendengar, bahkan seperti tadi garong itu, apakah misalnya cara untuk mengingatkan itu, untuk menghentikan itu, misalnya sebagian menteri mengundurkan diri. Itu atau terlalu misalnya jauh. terlalu Bagi jauh. saya gini, Ya. pertama harus kumpulkan data. Dengan data kita tidak bisa katanya-katanya, hoak-hoak, gitu kan. Jadi hendaknya masyarakat yang aktif, entah namanya pengawal pemilu atau organisasi apa yang merasa terpanggil masyarakat atau parpol-parpol anggotanya, itu harus betul-betul canggih dengan peranata, dengan alat teknologi yang canggih untuk satu, kalau ada pelanggaran harus kuat buktinya. Bab ini negara hukum, semakin maju sebuah masyarakat itu pertikaiannya bukan fisik di masyarakat, di lapangan, tapi hukum, pengadilan. Oleh karena itu kumpulkan data sebanyak-banyaknya, kemudian diproses. Itu. Nah, yang keduanya harus ada literasi atau pendidikan atau penyadaran. Karena bagi kita kan tahu semuanya ya bahwa demokrasi itu sungguhnya fit, cocok kan bagi masyarakat yang negaranya kecil, penduduknya ekonomi membaik, pendidikan merata, itu baru kita ngomong demokrasi. Sekarang Tapi di kita ini disparitasnya luar biasa. Ya, dari sudut jadi ekonomi, sungguhnya literasi, berat gitu ya. berat sekali demokrasi yang kita pelajari di textbook itu. Kalau diterapkan di Indonesia itu banyak anomali-anomali. Ada agenda ketemu Pak Jokowi? Ada. Oh, itu Kita ingin minta masukan, minta saran, gitu kan? Itu. Mereka kan Menarik. tokoh-tokoh bangsa, negarawan. Iya, Kita iya, perlu dengarkan sarannya apa. Gitu. Berapa kali kan Pak Presiden udah ngomong harus netral kan? Iya sih. Nah sekarang kalau Panggung ternyata depannya. anak buah nggak netral di bawah, tunjukkan buktinya. Laporkan Pak, ini anak buah Bapak nggak taat pada Bapak, harus gitu dong. Iya. Tapi di media itu beliau membagikan bantuan dengan foto anaknya gitu. Ya itu juga jadi apa? Itu bahan-bahan mungkin sengaja pertimbangan. untuk ngetes Bawaslu, berani nggak Bawaslunya? Gitu Itu kan. yang kemudian tidak berani. Nah itu, jadi yang tegur Bawaslunya. Ya. Kalau saya jadi presiden, Bawaslu, kamu harus berani negur walaupun saya pelakunya, misalnya gitu. Jelas aturannya, pemilu itu jelas gitu. Jadi jangan hal yang jelas itu dibelok-belokkan, dibuat kabur-kabur nggak karuan. Jadi tidak Kembalikan jelas. gitu. Karena sederhana sekali kan. Pemilu itu kan juga teori sederhana kan. Ada kontestasi, ada aturannya, ada jurdil, ada netralitas. Nah, sayangnya di Indonesia ini memang belum ada aturan dana kampanye dan juga aturan alokasi waktu kampanye. Di negara yang sudah mapan, di TV kan ada Jelas, batasnya, ruang ada batasnya. Ini siapa yang punya duit bayar TV, kalau perlu di booking TV itu 24 jam wajah dia. Ini kan tidak benar itu. Ada berita bahwa
duit dari luar ya masuk ke beberapa bendahara partai itu juga tidak ditelusuri dengan serius misalnya sekarang ini. Jadi law enforcement kuncinya itu. Tegakkan hukum. Ya, jadi misalnya kan diharapkan lembaga seperti MK, KPU, Bawaslu gitu kan. Itu yang sebenarnya yang mengawal paling depan. Nah, munculnya kelompok-kelompok masyarakat sipil, jaga pemilu, Perludem segala macam itu kan itu ditengarai adanya kecurigaan-kecurigaan atau praktek-praktek yang tidak fair. Nah, mungkin ini perlu dikuatkan oleh kelompok-kelompok sipil ini. Ya. Ya. Dan para partai-partai yang terlibat itu mestinya memperkuat pengawasan internal partainya, juga mendorong civil society yang semuanya punya agenda sama, meningkatkan kualitas, menjaga kualitas pemilu agar legitimate. Ya. Itu harus menjadi satu gerakan massa. Kampus-kampus bicara di situ. Ini kan imparsial. Kita hanya menegakkan nilai-nilai. Gitu. Tidak ikut berlombaan berebut kekuasaan kan tidak kan? Kita hanya sekedar ingin pelaksanaan pemilu sebagai indikator demokrasi ini dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, Itu kesadaran itu saya harap ada pada kampus-kampus. Kalau dulu para nenek moyang kita berjuang melawan penjajah, berdarah-darah luar biasa. Sekarang yang dituntut menegakkan aturan. Itu perjuangannya. Kan lebih ringan sungguhnya. Ya, tapi perjuangan kampus-kampus baru-baru mikiran itu, SKS, ujian. Oke, tapi sekarang udah bangkit lah, ya ada Nurani Bangsa, ada kelompok-kelompok sipil yang ingin supaya pemilu itu lebih baik, bahkan ada tadi Iya. gerakan politik sipil kan Sebenarnya yang gitu. punya Nurani kan bukan gerakan Nurani Bangsa ya. Ya, ya, ya. Kami itu sebagai muadzin tadi, kalau hal ini boleh muadzin, mengingatkan Oke. bangsa harus punya nurani, di mana di dada Anda semua itu. Nurani itu kan divine light, divine energy ya. Yang suci dari Tuhan, yang diberikan pada setiap hati nurani. Yang secret lah. Dan itu harus dikobarkan terus-terusan. Kalau itu masing-masing menyala, itu kan kemudian cahayanya terjadi suatu sinergitas di antara masyarakat, nuraninya hidup. Apa? Nurani apa? Keadilan, kejujuran, keterbukaan. Itu jadi gerakan. Bayangkan kalau itu terjadi. Misalnya di Jepang. Jepang itu salah satu contoh sederhana tapi besar. Mereka itu tidak betah kalau lihat kotoran, sampah. Dimanapun ada sampah, dia pungut. Itu menjadi kesadaran, komitmen, gerakan masyarakat Jepang tanpa harus dikomandoi. Nah sekarang bayangkan ya, dan kami ingin sekali masyarakat itu punya nurani itu. Ayo dong. Sekarang ini apa? Ya sekarang ini kan mau pemilu. Agendanya apa? Ya kalau ada penyimpangan mari teriak. Buka kendungan, pukul kendungan. Termasuk dikawal nanti sampai ketika misalnya pencoblosan. Saya pernah jadi Panwaslu, saya tahu betul ya bahwa di bawah itu Panwaslu ada calon ya legislatif yang nggak pernah kampanye kemana-mana, tapi menang. Rupanya membeli suara saksi-saksi itu untuk mindahin, ngambil hak orang. ambil hak orang. Nah itu jangan sampai terjadi. Oke Mas, closing statement Mas, pesan untuk teman-teman nih yang mendengarkan Anda dan setia. Gini, bahwa bangsa ini sudah semakin maju, berkembang, pendidikan, perguruan tinggi, bahkan di mata dunia, Indonesia itu menjadi salah satu harapan dan model. Nah ini jangan sampai setback. Di mana-mana kita ngomong bahwa Indonesia itu the largest Muslim country, the most democratic, gitu kan, among the Muslim countries in the world. Nah ini mari kita jaga. Kemudian pemilu ini sederhana saja. Pemerintah konsekuen, pegang konstitusi. Pemerintah itu netral.
kemudian aparat-aparat mengawal agar jujur, adil, transparan, sehingga hasilnya legitimate. Karena ini tugas dari pemerintah, tugas dari Presiden Jokowi. Jadi salah satu tugas akhir Presiden itu adalah menyelenggarakan pemilu yang jurdil dan legitimate. Itu tugas akhir yang akan dikenang oleh sejarah. Sehingga Pak Jokowi punya legacy Iya, yang ini terus telah dikenang. dilakukan oleh Bu Megawati maupun Pak SBY. Nah, seterusnya saya juga berharap ini diteruskan oleh Pak Jokowi. Itu. Itulah bincang-bincang saya dengan Profesor Komarudin Hidayat. Sampai jumpa.